Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala uswana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi pada Risalah Iman. Pemirsa sekalian, tidak lama lagi insyaallah kita saat ini sudah berada, sebagaimana kita ketahui, kita berada di awal tahun baru Hijriah. Ya, kita sudah berada di awal tahun baru Hijriah. Kalau kita mengingat perguliran tahun baru Hijriah ini mengingatkan kepada kita semuanya akan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tarik perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa yang sangat fundamental. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Yastrib pada waktu itu, atau sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Peristiwa tersebut tentu tidak hanya mengandung makna tidak hanya merupakan peristiwa biasa, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Allah pun menyebutnya, peristiwa hijrah ini Allah menyebutnya paling tidak kurang lebih 30 kali perkataan hijrah itu di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat pecahannya, ya, mulai dari kata hijrah di dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya masalah hijrah dalam syariat Islam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, banyak makna dan pelajaran berharga yang kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Yang utama adalah bahwa fase hijrah Nabi ini merupakan kebangkitan, ya, kebangkitan Islam yang semula diliputi dengan suasana dan situasi yang tidak kondusif di Mekah pada waktu itu, menuju suasana yang propestik, ya, suasana bangkit di kota Madinah. Disitulah mulai awal kebangkitan Islam yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Secara fisik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hijrah di sini adalah, kalau kita lihat, berjalan kaki Rasulullah SAW dengan membawa kudanya, tapi lebih banyak berjalan kaki melakukan hijrah dari secara long march, ya. Para sahabat itu banyak yang sebelum Rasulullah berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, itu para sahabat, para pemeluk Islam pada masa-masa awal sudah banyak yang melakukan hijrah, diperintahkan Rasulullah menuju ke kota Madinah. Nah, ini melakukan rombongan dari Mekah ke Madinah, menempuh padang pasir sejauh 450 km kurang lebih, ya. Nah, secara fisik kita bisa lihat hijrah secara fisik demikian yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu awal-awal perkembangan pertama. Namun secara maknawi, hijrah itu juga sangat jelas sekali bahwa mereka berhijrah dari terjaganya misi tauhid, yaitu misi Islam. Ya, mereka berhijrah itu bukan hanya semata-mata hijrah fisik saja, tetapi juga bagaimana mempertahankan tauhid, mempertahankan agar misi Islam itu tetap terjaga. Dalam mengembangkan dakwah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi utusan Allah juga melakukan hijrah, ya. Perpindahan secara dinamis dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antaranya seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terkenal dalam sejarah karena perjalanan hidupnya yang penuh dengan ujian dan tantangan. Ya. Juga Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, semua melakukan hijrah. Adalah Nabi Ibrahim, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhijrah dari Babilonia, ya, Irak, menuju kawasan Baitul Maqdis di Palestina. Ya.
Allah mengabadikan peristiwa ini di dalam Quran, ya, surah 29, surah Al-Ankabut ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanallahu lutan wa qala inni muhajirun illa rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Ankabut surah 29 ayat 26. Selanjutnya pemirsa sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukan hijrah beberapa kali, ya, berkali dari Palestina ke Mesir, ya, dari Mesir kembali ke Palestina lagi, ya, termasuk hijrah beliau dari Palestina menuju Makkahul Mukarramah yang dalam perkembangannya menjadi syariat ibadah haji itu, ya. Dalam perkembangannya hijrah Nabi Ibrahim dalam syariat Nabi dijadikan sebagai syariat ibadah haji. Nah, begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari negeri Fir'aun di Mesir, ya, menuju perbatasan Palestina melalui Yordania pada waktu itu, ya. Allah menyebutnya hal ini di dalam ayatnya, yaitu di dalam Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 20 hingga 21 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan yang artinya demikian, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas dan berkata kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Ya. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dan khawatir. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Pemirsa sekalian, bagaimana kisah selanjutnya tentang perjalanan para nabi dalam melakukan hijrah ini, kita simak setelah berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jadi sebuah perjalanan untuk membangun suatu peradaban atas semangat loyalitas, semangat kegembiraan, juga selamat untuk mempertahankan keimanan, dan juga selamat untuk melakukan suatu perubahan, yaitu dari ketaatan, dari kejahiliahan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berujung pada suatu yang lebih baik, atau dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh para nabi dan nabi-nabi Allah, para rasulnya, untuk melakukan perjalanan dakwahnya. Tentu mereka melakukan hijrah. Kita pun pemirsa sekalian yang dirahmati Allah dituntut pula untuk berhijrah, ya. Kita dalam kehidupan ini juga dituntut untuk berhijrah dari sistem jahiliyah, ya, kepada sistem yang islami secara kafah, pada sistem tauhid, sistem Islam yang secara kafah. Mulai dari sistem pendidikan kita, sistem ekonomi kita, budaya kita, ya, dan lain sebagainya, untuk menuju kesempurnaan berlandaskan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Jadi hijrah pula dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang diperintahkannya. Jadi hijrah dari bisnis ribawi menuju kepada bisnis berbasis syariah. Ini juga merupakan hijrah. Jadi makna daripada hijrah yang kedua tadi, samping makna secara hakiki, secara maknawi, hijrah itu dari perbuatan yang jahiliyah
dari perbuatan yang tidak benar menuju ke perbuatan atau menuju ke sistem yang Islami, menuju kepada sistem Islami yang kafah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mulai dari tadi hijrah dari pendidikan yang tidak baik menuju ke pendidikan yang lebih baik lagi, pada apalagi pada kesempatan sekarang ini merupakan hal yang baru bagi kita di masa pandemi ini. Kita harus melakukan sistem bagaimana berhijrah dari sistem pendidikan yang konvensional dulu sekarang menuju ke pendidikan yang sistemnya seperti ini. Ini harus merupakan atau membuat terobosan baru agar anak-anak kita ini bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Kita juga hijrah secara ekonomi, hijrah dari ekonomi ribawi menuju ekonomi syariah, menuju kepada ekonomi yang berbasis ekonomi syariah. Karena banyak kita lihat hancurnya persistem perekonomian di negeri kita ini karena banyak didominasi dengan ekonomi ribawi. Karena itu kita harus berhijrah. Mulai dari kita hijrah kepada sistem ekonomi syariah yang itu ternyata bisa bertahan luar biasa, apalagi di masa Rasulullah SAW, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu juga sangat luar biasa dengan menerapkan sistem ekonomi syariah. Jadi hijrah mulai dari perbuatan-perbuatan yang mubadzir dan mafsadat yang merusak amal soleh, kita menuju kepada hijrah menuju yang amal soleh yang lebih baik, lebih baik dan lebih bermanfaat. Intinya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju yang diperintahkannya, seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang menjadikan muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan tangannya atau perbuatannya. Sedangkan muhajir, orang-orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kedua adalah hijrah yang mengandung makna adanya semangat perjuangan, adanya ruhul jihad, dan rasa optimis yang tinggi yang tak pernah berhenti. Apalagi pada situasi sekarang ini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih, rasa takut, rasa pesimis dengan berhijrah meski harus meninggalkan tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya, sanak saudara, dan harta benda dia tinggalkan, harta benda ditinggalkan hanya untuk menuju ke yang lebih baik, yaitu di Madinah Munawwarah. Ini menunjukkan adanya semangat ruhul jihad, semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lihat kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang yang kaya raya waktu di Mekah. Tapi demi Islam, demi jihad, demi dakwah, dia rela hijrah, tinggalkan semua harta bendanya yang ada di Mekah. Dia menuju ke Madinah Munawwarah. Dan di sana dia bisa bangkit kembali. Bisa bangkit kembali sehingga dia menjadi konglomerat yang Islami pada waktu itu. Begitu pula kepada kita semuanya. Di masa seperti sekarang ini, kita harus meninggalkan segala rasa cemas, rasa takut, dan rasa untuk tetap optimis meskipun kita dalam menghadapi pandemi yang ini. Dengan menanamkan ruhul jihad tadi, semangat jihad, semangat untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan juga jihad fisabilillah ini dicintai oleh semua, oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini memberikan contoh kepada mereka. Mereka sangat menikmati, karena sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
sehingga dia rela meninggalkan segala sesuatunya yang dia miliki, yang dia cintai, hanya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menikmati ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Taubah ayat 24, bahwa di sini diberikan, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Akhirnya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hijrahnya adalah hidup semangat, ya, hidup semangat dengan penuh semangat jihad tadi, sehingga dia rela meninggalkan segala kecemasan, ketakutan, dan segala sesuatunya menuju ke yang lebih baik. Itulah pemirsa sekalian, bagaimana kisah makna hijrah selanjutnya, kita ikuti yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tadi adalah beberapa kisah-kisah yang dapat memompa semangat kita, yaitu makna jihad. Yang kedua tadi adalah bagaimana Rasulullah menanamkan ruhul jihad, ya, semangat untuk menuju ke yang lebih baik tadi, semangat untuk mendakwah lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para sahabat rela meninggalkan segala sesuatu yang dicintainya di Makkah pada waktu itu menuju ke Madinah Munawwarah untuk yang lebih baik lagi. Nah, adapun makna yang ketiga, saudara sekalian, adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika peristiwa hijrah itu mempersatukan semangat persaudaraan dan persatuan dan kesatuan yang dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah. Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, pada sebuah saat beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dari Ansor, ya, dengan kaum Ansor dalam ikatan satu kesatuan umat, ya, secara jamaah berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, langkah awal yang beliau lakukan setelah membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba, itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat hijrah. Nah, dan ini dijadikan sentral perjuangan kaum muslimin pada waktu itu, adalah untuk mempersaudarakan antar kaum muhajirin, kaum pendatang, dengan kaum pribumi, kaum Ansor pada waktu itu. Kaum pribumi yaitu orang penduduk Madinah. Ya, kalau dulu disebut dengan Yastrib. Adapun maksud beliau mengadakan persaudaraan ini adalah untuk melenyapkan rasa asing pada diri sahabat muhajirin, ya, di daerah yang baru yaitu kota Yastrib atau Madinah. Membangun rasa persaudaraan antara satu sama lain di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, serta agar satu sama lain ini saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, ya, yang mampu menolong yang kekurangan dan sebagainya. Bahkan semangat ini, semangat persaudaraan sesama orang yang beriman ini, Allah tegaskan di dalam Quran surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat lain juga dikatakan, dan berpegang teguhlah kalian
semuanya kepada tali agama Allah seraya dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian. Ya. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, pemirsa sekalian, itulah yang dilakukan Rasulullah SAW saat hijrah, mempersaudarakan ya, antara kaum muhajirin dengan kaum ansor dalam ikatan akidah Islamnya. Dan di situ Rasulullah SAW dengan ini membentuk suatu peradaban yang sangat luar biasa. Ya, mempersatukan saudara itu sehingga terbentuk Madinah itu sebagai Madinatul Munawwarah. Ya, itulah negara yang berperadaban. Ini dari peristiwa hijrah. Rasulullah membangun peradaban yang sangat modern pada waktu itu dengan ikatan suatu perjanjian dari beberapa kaum, ya, beberapa suku, beberapa lintas agama di situ dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dalam ikatan akidah, ya, di dalam ikatan tauhid. Ya. Di situ Rasulullah membuat perjanjian yang cukup fundamental, yaitu yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, di situ Rasulullah membentuk suatu peradaban, tegakkannya supremasi hukum tanpa pandang bulu, semua di hadapannya ada sama. Disitulah kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa peristiwa hijrah ini bukan hanya semata-mata berpindahnya dari satu tempat ke tempat lain, tetapi bagaimana Rasulullah SAW membangun suatu peradaban, yaitu dengan mempersaudarakan ikatan persaudaraan yang sangat luar biasa, sehingga di situ timbullah suatu semangat untuk dapat memperjuangkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di situ Rasulullah mengatur segala persoalan kehidupan umat manusia untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pemirsa sekalian, kita bisa mengambil, apalagi pada situasi sekarang ini. Negara kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan cobaan. Maka kita harus umat Islam menyatukan termasuk seluruh bangsa Indonesia ini, menyatukan jiwa kita, menyatukan diri kita untuk membangun peradaban yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Jangan kita bercerai-berai, ya, karena dengan cerai-berai ini akan bisa menghancurkan. Kita hadapi suatu musibah sekarang ini, apalagi sekarang hadapi musibah yang cukup besar ini, yang itu dimana kalau kita ikutin bisa menghancurkan ekonomi kita, bahkan juga bisa menghancurkan persaudaraan kita karena kita saling curiga dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita dengan melihat peristiwa hijrah ini, ya, kita satukan hati kita untuk membangun peradaban negeri ini menuju ke negeri yang lebih baik. Hilangkan rasa curiga kepada sesama, ya, kita bangun bersama. Jadi kalau penguasa sekarang mungkin ada beberapa kritik dari para penegak keadilan ini, hendaknya itu didengarkan supaya bisa mencapai suatu kesatuan tadi, sehingga kita bisa membangun peradaban negeri ini dengan lebih baik daripada tahun-tahun yang telah kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran tahun baru ini menyatukan hati kita semuanya untuk dapat membangun peradaban negeri yang tercinta ini dengan lebih baik daripada hari-hari terdekat. Itulah pemirsa sekalian beberapa makna hijrah yang dapat kita ambil pelajaran untuk menuju ke lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Nasrullah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.